wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Yulana. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kajian hasil penelitian, di mana yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya mengambil judul pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi hukum-hukum dasar kimia. Penulisnya yaitu Winnie Ardiantari, Nurfadi Awati, dan Nina Kadaritna. Publikasi itu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia. Link jurnal https ini sudah ada di sini, sudah tertera, diakses pada September 2020. Jadi di sini memiliki latar belakang, di mana latar belakang di sini proses pembelajaran di Indonesia belum melatih KPS atau keterampilan proses sains. Hal ini diindikasikan dari peringkat Indonesia di ajang Trend in International Mathematics and Science Study atau disingkat sebagai TIMSS pada tahun 2011. Pada ajang ini memperlihatkan bahwa siswa Indonesia menempati peringkat rendah atau low, terutama dalam kemampuan. Yang pertama, dalam memahami informasi yang didapat secara kompleks. Yang kedua, teori, analisis keterkaitan fakta dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan investigasi, di mana salah satu materi yang wajib dipelajari oleh siswa adalah materi hukum-hukum dasar kimia, di mana materi ini dianggap sulit dan membosankan oleh para siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Krisnawati DKK pada tahun 2013, di mana pertama di sini mengenai tes hasil diagnostik untuk menggali pemahaman konsep siswa Madrasah Aliyah tentang stoikiometri, yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman siswa pada materi hukum-hukum dasar kimia adalah sebesar 24,84% dan tergolong rendah. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran hukum-hukum dasar kimia siswa hanya mengingat hukum-hukum yang mendasari ilmu kimia tersebut berupa fakta sederhana, berupa hafalan, tanpa memahami konsep. Jadi penyebabnya adalah siswa tidak mengembangkan kemampuan berpikirnya yang dapat melatih melalui KPS. Jadi di sini LKS yang telah ada terkadang kurang memperhatikan persyaratan serta tidak mengkonstruksi pengetahuan siswa. Yang jadi masalah lain yang sering dijumpai pada LKS yang beredar adalah siswa kesulitan memahami bahasa yang digunakan. Jadi belum adanya gambar submikroskopis, belum menggunakan desain yang menarik bagi siswa, dan soal-soal yang digunakan juga terlalu sulit. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana di sini menggunakan metode pengembangan LKS, menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2008, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi di sini pada skema langkah-langkah menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Memiliki tujuan penelitian yaitu yang pertama, menuliskan artikel ini bertujuan untuk melaporkan hasil pengembangan LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia, serta hasil validasi dan hasil tanggapan guru dan siswa terhadap LKS berbasis KPS pada materi hukum-hukum dasar kimia hasil pengembangan. Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 9 SMAN 14 Bandar Lampung. Hasil penelitian yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Dari 60 siswa kelas 9 sebagai responden mengatakan bahwa terdapat banyak kekurangan dalam LKS. Sebanyak 63,33% responden menyatakan bahwa penggunaan kertas dalam LKS buram dan perpaduan warna yang ada pada LKS kurang menarik minat siswa serta terkesan sangat membosankan. Selebihnya sebanyak 36,67% mengatakan bahwa desain LKS yang mereka gunakan sudah cukup menarik.
Hasil studi lapangan juga menunjukkan bahwa sebanyak 71,67% responden berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam LKS terlalu berbelit-belit, bahkan terkadang bahasa yang digunakan bermakna ambigu dan susah untuk dimengerti. Sedangkan sebanyak 28,33% sisanya menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam LKS dapat dipahami. Yang kedua, perencanaan. Satu LKS digunakan untuk satu kali pertemuan. Masing-masing LKS akan didahului dengan identitas LKS, kemudian bagian berikutnya adalah bagian dalam satu atau bagian isi yang dimulai dengan kegiatan mengamati untuk melatihkan keterampilan observasi, kegiatan menanya, kegiatan berdiskusi yang di dalamnya dibuat pertanyaan-pertanyaan untuk melatih keterampilan menginferensi, memprediksi, dan mengklasifikasi, serta kegiatan terakhir yaitu berkomunikasi. Bagian penutup yaitu daftar pustaka dan cover belakang. Berdasarkan rancangan tersebut, maka dikembangkanlah produk LKS, Hukum-Hukum Dasar Kimia berbasis KPS. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Hasil validasi ahli oleh validator terhadap LKS berbasis KPS, hasil pengembangan terdapat aspek keterbacaan LKS dapat dikategorikan sangat tinggi. Validator setuju bahwa ukuran dan variasi huruf, warna, ukuran dan kualitas gambar pada cover luar LKS sudah sesuai dan dapat terbaca dengan baik serta sudah mencerminkan materi LKS. Ukuran huruf pada lembar kata pengantar terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik. Namun, validator menyarankan agar variasi huruf pada lembar kata pengantar disesuaikan dengan lembar daftar isi, KIKD, indikator pencapaian kompetensi, dan petunjuk umum LKS. Validator juga sangat setuju bahwa ukuran huruf pada lembar daftar isi, lembar KIKD, indikator pencapaian kompetensi, dan lembar petunjuk umum LKS terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik. Variasi huruf dan perpaduan warnanya sudah sesuai. Warna tulisan atau teks, ukuran huruf dan variasi bentuk huruf yang digunakan dalam LKS sudah serasi dan terbaca dengan baik. Validator juga setuju bahwa kalimat-kalimat yang digunakan pada LKS sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kualitas gambar pada LKS dapat terlihat dan terbaca dengan baik. Namun, validator menyarankan kata-kata pada lembar petunjuk umum LKS diperbaiki karena masih mengandung kalimat ambigu serta gambar representasi submikroskopis. Reaksi pembentukan HCl pada LKS 4 masih perlu perbaikan karena masih belum menunjukkan representasi kimia baik ukuran, bentuk maupun warna molekul. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Hasil respon siswa terhadap aspek kemenarikan LKS berbasis KPS dapat dikatakan menarik dan tidak membosankan, sehingga memungkinkan untuk menambah minat siswa untuk mempelajarinya. Adapun beberapa bagian yang perlu diperbaiki adalah tata letak gambar dengan tulisan pada bagian isi LKS yang mendapatkan komentar dari beberapa responden bahwa terlalu banyak gambar sehingga terkesan seperti anak kecil. Responden memberi saran agar menambah gambar yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aspek kemenarikan pada LKS berbasis KPS dapat dikatakan menarik dengan rata-rata untuk aspek kemenarikan mencapai 83,36%, di mana rentang tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi. Nah, dari hasil penelitian tersebut bahwa
LKS pada materi hukum-hukum dasar kimia berbasis KPS yang dikembangkan sesuai dengan rancangan produk di mana hasil validasi produk oleh validator dan hasil tanggapan guru dilihat dari aspek kesesuaian isi dengan materi, keterbacaan, serta konstruksi LKS mempunyai kategori yang sangat tinggi, sedangkan hasil tanggapan siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek keterbacaan dan kemenarikan LKS mempunyai kategori sangat tinggi. LKS hasil pengembangan ini layak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dianasari, NPM 717710342. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok presentasi 5, yaitu dengan judul Jurnal Pengembangan LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi hukum-hukum dasar kimia. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu adalah bagaimana hasil keterampilan proses sains siswa dengan pengembangan LKS pada materi tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Fitria Islamia. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fitri Dianasari, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana hasil dari keterampilan proses sains siswa dengan pengembangan LKS pada materi tersebut. Nah, di sini hasil dari keterampilan proses siswa dengan pengembangan LKS pada materi hukum dasar kimia yang dikembangkan sesuai rancangan produk. Di sini ada dua. Yang pertama, jika dilihat dari validasi produk oleh validator dan tanggapan guru jika dilihat dari aspek kesesuaian isi dengan materi, keterbacaan serta konstruksi LKS mempunyai kategori yang sangat tinggi dengan nilai persentasenya yaitu 86,67%. Dan yang kedua, di sini tanggapan siswanya terhadap produk LKS jika dikembangkan dan dilihat dari aspek keterbacaan dan juga kemenarikan mempunyai kategori juga yang sangat tinggi dan persentasenya yaitu 83,36%. Nah, dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKS di sini dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi hukum dasar kimia karena sudah dilihat dari persentase tadi yaitu dengan kategorinya juga cukup tinggi dan LKS hasil pengembangan ini layak digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Saya akan menambah jawaban dari teman saya, di mana dapat dilihat dari uji lapangan yang awal, di mana aspek kemenarikan pada LKS yang berbasis KPS ini dapat dikatakan menarik dengan rata-rata untuk aspek kemenarikan yaitu mencapai 83,36%. Nah, benar apa yang dikatakan teman saya dari jurnal yang kami dapat, yaitu di mana rentan tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, di mana LKS yang berbasis KPS ini sudah dapat menarik siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan LKS pada hukum-hukum dasar kimia berbasis KPS yang dikembangkan sesuai dengan rancangan produk di mana hasil validasi produk oleh validator dan hasil tanggapan guru dilihat dari aspek kesesuaian isi dengan materi, keterbacaan serta konstruksi LKS mempunyai kategori yang sangat tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya rasa saudari Fitri Dianasari sudah paham dengan jawaban yang saya dan juga teman saya paparkan. Saya akhiri diskusi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.